anak itu bisa bagus, tapi nggak bisa memaknai dia itu sedang ngapain. Oh, dari situ Bapak Contohnya, merefleksikan dia tuh sedang mikir, saya teknik mesin ya. dia ngikir, tapi dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Padahal pada saat dia melakukan itu dia belajar tekun, sabar, tawakal, tidak sombong, teliti pada jujur. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya Fajar dan Egi. Iya, kita ketemu lagi di Semesta Bicara Menyatukan. Oke, kali ini kita udah kehadiran tamu spesial tentu saja. Kayak martabak. Beliau adalah kayak martabak nih, martabak manis ini Pak Daru. Beliau adalah Pak Daru Kuswanto, Pak. Beliau seorang Iya, beliau seorang pendidik, ya, guru, inspirator juga menurut saya itu kan. Aktivis pendidikan juga. Aktivis ya. Lengkap sekali level Pak Daru ini dan mumpung ini lagi libur juga sekolah ya, jadi kita tanda kutip culik Pak Daru untuk Walaupun sebenarnya nggak libur. Tapi kita culik dalam tanda kutip. Iya, untuk ngobrol-ngobrol nih Pak, kan dunia pendidikan itu senantiasa memberikan sisi-sisi yang tidak ada habisnya untuk dikulik, untuk diulas, selalu menarik, ada saja yang menarik. Nah, di kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang dunia pendidikan, juga mungkin nanti tentang dunia sosial. Masih kaitannya dengan pendidikan terutama kan. Dan yang paling menarik tentang perubahan kurikulum rencananya nih kan 2022. Itu menarik tuh. Itu mungkin yang bisa dibahas ya mungkin di Semesta Bicara pada hari ini. Mungkin Pak Daru gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat-sehat, lemu-lemu. Jangan gering-gering ya Pak. Gering-gering cukup kita Ya, saja. saya dari Kuswanto. Saya salah satu penggerak di komunitas guru belajar Banyumas. Guru belajar banyak. Ya. Aneh ya, guru kok belajar. Iya Pak. Betul. Tapi Seringnya kan murid ya Pak Iya. yang belajar ya. Iya. Nah, itu mungkin jadi Bisa diceritakan mungkin Pak ini komunitas guru Merdeka Belajar. Komunitas guru Belajar. Ini di Banyumas itu sebenarnya memberikan satu wadah atau ruang bagi guru untuk speak up. Untuk speak up. Terutama untuk berbagi praktik baik pengajaran. sharing referensi mungkin. Sharing, ya. Jadi dia punya pengalaman baik apa di kelas kemudian disajikan pada dunia. Itu gimana Pak? Kok kepikiran bikin Sebenarnya komunitas seperti itu? Awalnya Bu Najila Shihab, pendidikan dan pemerhati pendidikan itu punya sekolah yang cukup mahal di Jakarta dan sekolah yang bagus. Ya, saya Bukan pikir mahalnya, saya nggak bahas mahalnya, tapi sekolah itu bagus. bagus ya. Sudah menerapkan Merdeka Belajar. Nah, di sekolah itu punya lembaga namanya Kampus Guru Cikal, di mana lembaga ini sebagai tempat diskusi para guru-guru, pelatihan untuk guru-guru muda, dan tempat untuk berbagi cerita di situ. Nah, karena Kampus Guru Cikal itu bagus dalam pengetahuan sekolah, akhirnya supaya lebih berdampak pada seluruh Nusantara, maka KGC di Kampus Guru Cikal ini keluar dari manajemen sekolah kita. Ya, sekolah ini berdiri sendiri. Nah, agar supaya Lebih besar ya. mengimpact lagi, berdampak lagi, maka dibentuklah komunitas-komunitas di seluruh Kota-kota. kabupaten kota, sekarang lebih dari 140-an di kabupaten kota. Memang masih kecil, tapi sengatannya sudah keras. Kecil 140 kota itu kecil Pak. Dengan Iya nggak kecil itu udah. belajarnya. Iya itu kalau jadi DPC nggak kembali kembali ke pendidikan. Sama saja. Nilai-nilai di balik aktivitas value-nya itu value-nya ya. Saya mengembangkan mereka itu mengenai value-nya. Kalau dia tahu value-nya apa, ya dia dengan entengnya dia melakukan dengan sungguh-sungguh dan seterusnya. Seperti orang main futsal, kalau misalnya apa kamu tujuan futsal?
cari namanya. keringat. Mau cari keringat itu. Oh ya. Padahal di pusat itu dia sedang belajar kerja sama tim, Nah, berani kedisiplinan. Oh iya ya. mengambil keputusan cepat dan tepat. Luar biasa. Filosofis Iya. dari mengukir Iya. sampai main futsal tuh Justru ada kalau di- saya selama ini futsalan cari musuh malah. Iya, yang bikin tawuran itu di dalamnya Mas. betul. Hanya ece-ecean saja. Iya. Tapi kalau dia tuh memanai, tahu tujuan. Itu luar biasa. Itulah yang dia belajar dari situ. Dari komitmen pada tujuan, mandiri cara, kemudian refleksi. Refleksi itu, Itu ya nilai-nilai berkaca. Merdeka Iya. Belajar ya. Saya itu sudah bisa apa, sudah yang belum yang mana, yang mau saya pelajari apa. Dan overlook lagi. Tujuannya apa lagi? Tujuan belajarnya apa lagi? Terus strateginya apa bagaimana? Anak-anak itu kan unik. Mereka tuh nggak sama. Maka dalam strateginya pun Nggak sama. nggak Sama sama. menanganinya ya. Oh, tapi Pak, saya potong Pak. Ini berarti secara nggak langsung ya tadi refleksi juga bahwa di dunia pendidikan itu banyak yang mulai kehilangan nilai itu ya. Iya. Yang pasti ini kritis juga berarti terhadap mungkin Value. ya Iya. value ya. Banyak kehilangan itu ya Pak. Sampai kemudian mungkin anak-anak zaman saya malu ya. Bukan saya ini lagi ngomongin saya ini banyak Iya. yang bolos sekolah. Bukan hanya kamu maksudnya Iya. bukan. Bukan saya sebenarnya. Cuma bilang saya kan enggak enak. Iya. Nah, itu mungkin karena kehilangan nilai-nilai itu kan jadi mau berangkat rasanya terpaksa. Iya. Iya, karena nggak Nggak. tahu sih. Karena mau dia nggak tahu ngapain tujuan nih. dia itu yang sebenarnya, tujuan Iya. masing-masing. Kan di Papua jadi Kalau guru ngomong tujuan sekolah itu belajar dan sebagainya, itu kan tujuan gurunya. Oke, ya. Tapi kan tujuan anaknya itu nggak tahu. Kamu mau ngapain? Dia saya yang mengatakan kamu tak ajari ya untuk mencari tujuan sekolah itu. Kamu itu sedang bekerja. Mau gajiannya nanti setelah lulus 3 tahun yang akan datang. Kamu mau gajian di mana terserah. Pilih Di sendiri. BPKI terserah, di bank terserah. Buka usaha sendiri terserah. Tapi hasil gajian kamu nanti tergantung dari Sekarang sekarang kerjamu. ini hasilmu seperti apa. Kalau hasilmu sekarang itu bagus, insya Allah nanti gajimu bagus. Jadi hanya perumpamaan yang sangat sederhana. Yang bikin mereka itu connect. Iya. Sekolah itu ngapain gitu ya. yang berangkatnya dari hati. Iya. Ya, cuma dari keterpaksaan. Akhirnya nggak punya tujuan berangkat, membuat tujuan sendiri Iya. gitu kadang. Iya. Jadi ya itu tadi mereka masing-masing itu unik, mempunyai keunikan sendiri. Jadi nggak bisa disamakan. Jadi generalisasi gitu. Selama ini saya pernah. Sebelum Bapak merefleksikan tadi. Iya. Ya kayak satu resep untuk semua penyakit itu. Obat ajaib. Iya. Waduh. Kelasnya Itu banyak aja. beda-beda, tapi strateginya itu saja. Nek ora pas menurut bocah itu angel. Iya. Padahal strateginya nggak pas. Benar. Kayak belajar aja udah masing-masing berbeda. Ada yang kinestesis, Ininya Iya, ya, karakter teori, iya. ininya orangnya. itu Ya. sudah lain-lain. Tapi guru kan ceramah mulu. Saya Depan dulu kelas seperti itu kan. ya. Saya sekarang sudah mengulangi ceramah tapi ya hanya dongeng saja. Itu Tapi, pun yang dongeng iya. video Pak ya. Saya berdasarkan konteks, saya ngajar ini apa ini apa di kehidupan sehari-hari nanti kamu akan gitu. Oh iya Jadi betul, Pak. konteks Sering sekali kalau saya merasakan ya dulu ya, belajar itu apa jauh dari konteks. Umpamanya misalkan yang paling jadi momok nih kan matematika. ya. Saya belajar trigonometri ngapalin rumusnya itu buat ngapain Iya. gitu. Kata enggak di guru belum menjelaskan. Oh iya. Ini untuk ini untuk ini. Jadi mereka nggak tahu. Ya, itu Hanya yang bikin- beberapa anak yang memulai kecenderungan untuk keahlian di situ. kan ada yang mungkin memang iya anak itu apa punya minat di misalkan matematika Iya. gitu kan, tapi kan banyak yang tidak gitu. Iya. Selama ini yang tidak dan yang minat disamaratakan harus jago semua itu ya Pak yang dinilai Iya. kan begitu kan selama ini. Jadi contoh kasus beberapa hari ini yang viral, Danar Widianto Danar Widianto ya, Iya. yang X Factor. X-Factor itu Iya. Iya. sampai trending viewernya Itu sampai Purwokerto, 16. Pak. Iya, dari Iya. Purwokerto 16 juta. Oh. Iya. Bener itu. Sebenarnya apa? Dia itu seneng gitar, tapi dia belajar serius gitar. Enggak Pak, jangan-jangan itu murid Bapak Pak? Iya. Oh, Ternyata Enggak hanya murid saya saja, murid banyak guru. Oh, oh iya artinya Tapi salah satu gurunya yang apa? Saya hanya bicara mau tujuan belajar itu apa ya. Berarti dia memiliki tujuan. Enggak hanya gitaran saja. Tapi Ya, dia ya. memiliki tujuan sehingga serius. Belajar dengan guru-guru musik,
terus berkolaborasi dengan yang lain, akhirnya dia terasa apa yang didapatkan dari potensi itu tadi, potensi viralnya itu bisa dikembangkan. Jadi salah satu ini ya, salah satu basic yang kemudian terus diasah di sekolahan, yang difasilitasi mungkin, terus kemudian di support ya kan, nggak cuma sekedar kamu hanya bisa ya udah latihan sendiri sana, nggak cuma gitu ya Pak, Iya. tapi benar-benar ikuti. Jadi ini memang guru harus berubah, harus berubah. Ini Pak, saya Mungkin apa, kalau saya dulu waktu SMA diajar Bapak ini dan saya ya sekarang ini kita mulai lah. ya, ini oke kita belajar. Kita kan sedang belajar sama beliau. Jadi Iya dulu kita saya mungkin guys. Jadi Enggak apa. trennya kan sudah berubah. Guru sekarang itu apa, tugas pokoknya itu menemukan potensi siswa, menemukan potensi siswa. Kalau dulu itu apa ya, gandeng nih, membimbing dan Iya, seterusnya. betul. Sekarang menuntun, sekarang ditambah lagi menemukan potensi siswa. Dan ini ya harus punya keahlian lagi namanya coaching itu. untuk membaca Iya. potensi dari siswa itu. Ya, teacher as coaching. Jadi guru harus baiknya belajar tentang teknik coaching. Karena dengan teknik coaching itu juga istilahnya untuk menjudge gitu. Kayaknya menggali potensinya, menemukan di mana. Kamu speknya Iya. ini dan sebagainya. Dan ini penting sekali apa yang itu dikatakan asesmen. Assessment. Asesmen itu kan perangkat kegiatan yang melibatkan pengumpulan data dan analisa. Jadi data dengan dari anak itu benar-benar Dianalisa Iya. oleh guru. bukan karena tidak masuk atau difonis kamu beler, kamu kesel. Masalahnya apa? Dan dihukum atas itu biasanya kan Iya. itu. Ini masalahnya apa? Kamu nggak ikut webinar dengan macam, masalahnya apa? Ternyata dia nggak punya paket. Apalagi Ini sekarang zaman kamu sekolah males. online ya. Betul. Iya, iya. Nggak bisa. Jadi ada data di balik data, metadata itu, misalnya data kehadiran, itu kan dari data kehadiran. Di balik itu data ada lagi. Kenapa itu dia rajin? Kenapa Dia nggak rajin umpamanya. Alasannya apa? Iya, itu Itu bisa digali lagi. Metadata, data di balik. dan assessment itu diharapkan bisa Iya, menggali data asesmen itu. itu bukan asesmen itu bukan apa ya? Semacam kayak pretest kan Iya. seringnya. Oh, angka penilaian itu enggak. Dan asesmen itu nanti digunakan untuk pengambilan keputusan dari tingkat atas. Bukan ada hubungannya nanti asesmen nasional nanti nilai jelek dipilih orang pengen anak naik gitu. Enggak, terus di drill lagi tutorial, bukan itu. Jadi untuk mendapatkan data yang real di lapangan seperti apa, nah nanti akan ada yang mengolah data sendiri untuk menentukan kebijakan dan sebagainya. Jadi berangkat dari maunya siswa, berangkat berpihak pada siswa. Iya. Dan yang membuat juga kan guru yang paling Iya, interaksi langsung Yang sama tahu siswa. itu ya guru kelas itu. yang paling tahu, bukan kementerian dinas dan seterusnya. Yang paling tahu kondisinya itu ya Si gurunya itu. dan itu nggak bisa dibanding karena latar psikologis, latar sosial. Katakan Iya, itu kan berbeda. Benar. Seorang ya dulu yang nggak bisa matematika langsung dikatakan bodoh. Oh iya. Itu dijudge oleh Iya. bukan hanya ini sekolahan Pak, itu Masyarakat tetangga juga. orang tua itu akan ngomong begitu. Apalagi dulu kan ini Pak, ujian nasional berkaitan sama kelulusan. Iya. Nah, matematika itu kan yang salah satu jadi Nah disitulah pada saat ujian nasional itu guru murid dan orang tua itu mengalami apa yang dinyatakan sebagai menderita belajar. kalau sekarang Bukan mereka belajar ya. itu menderita belajar. Sebelum itu semua kan. Karena Benar, apa benar, yang Pak. dicari itu nilai, Benar, dicari itu angka. Itu segala aspek tadi. Saya kan dia tadi sebenarnya saya ngalami Pak itu masa-masa ujian nasional jadi penentu kelulusan itu kan. Itu satu ini 5 soal Mengatasi itu soft itu. skill Pak, kerjanya Iya. soft skillnya ya. Itu baru terasa. Iya. Kalau kerja sekarang udah zaman komputer ya Pak, semua Iya. serba otomatis kalau. Dan mereka akhirnya dengan kemampuan itu mereka bisa mengambil menentukan profesi. Dan jenjang karir itu juga bisa lebih bagus Iya. ya Pak. jenjang Ada karir. alumni saya itu yang dari awal pengen usaha sendiri. Akhirnya dia pernah kerja di Cikarang itu di industri otomotif.
2 tahun dia kumpulin modal sampai rumah tahun usaha. belajarnya ambil. Sekarang sudah buka pecel lele itu dengan omset di alhamdulillah. Ada juga yang bekerja kumpulin modal, daripada saya itu kontrak terus kerjanya, kontrak sini kontrak sana, dia kumpulin modal, pulang kuliah lagi di IAIN itu. Sekarang jadi guru agama di SD. Iya. Ini beberapa contoh dari mana bagaimana mereka sudah berani ambil keputusan. Jadi poinnya di situ, saya berani ambil keputusan. Goals dari kelas soft Goalsnya, skill itu iya. itu. Misalnya Saya orang nggak ragu lagi. bagaimana apa? Atau maksudnya kalau untuk orang ambil keputusan kan memang perlu banyak variabel ya. Iya. Misalnya untuk penemunya kan tadi Iya. nilai-nilai yang mau untuk diambil menentukan itu variabel-variabelnya itu dipelajarinya waktu kelas-kelas soft skill. Iya. Termasuk leadership itu kan juga masuk ke Iya. dan keputusan. Betul. Analisis masalah. Bagaimana seorang bocah desa dari keluarga maaf sederhana tapi berani ambil keputusan Besar. ke Jepang gitu, Iya. dan udah berangkat sekarang pulang lagi berhasil memutus rantai kemiskinan di keluarga. Luar biasa. Iya, Ya, sekali sangat- lagi. sangat ya membuat saya sangat bersyukur. Itu mungkin ini kan Bapak kan nulis buku juga Pak. Iya. Sekedar informasi Pak Daru itu nulis buku judulnya Menulis di Papan Tulis. Isinya kurang lebih kalau saya baca berkisah tentang alumni Pak Daru Iya. yang sudah berhasil itu dan menginspirasi. Berhasil membantu dirinya Iya. sendiri. Itu salah satunya mungkin yang direkam di Iya, kelas itu ya jadi Pak. saya rekam mereka, Ah. gitu. Ya saya kan aktif di sosmed. Kalau ada Facebook gitu, ini muridku, saya langsung yang kerja. Di inbox. Iya, tak info, Oh, iya. minta WA terus. Silaturahmi. Dulu gimana rasanya waktu belajar soft skill ini? Akhirnya itu dia cerita gitu loh. Oh iya. Dia cerita, kemudian ya saya bukukan. Oh, Iya, dari iya. ceritanya Ya murid-murid iya ya. itu. Jadi saya itu lupa misalnya dulu saya ngasih materi ini. siapa? Misalnya baru mau lulus ditanya kapan nikah? Oh, kan itu membuat Anda terkejut kan? Tapi sebenarnya bagaimana dia itu bikin perencanaan gitu. Oke. Berani menentukan goal, saya nikah usia sekian, tapi ya saya jelaskan ya, hanya asal itu aja melontarkan pertanyaan. Saya jelaskan, ada yang tertawa, ada yang diem, ada yang bengong, Ada yang merenung ada gitu. yang merenung. Nah, setelah saya jelaskan mereka baru paham ya. Ya sederhana kayak gitu yang perlu diperhatikan mereka, dan ini akan menjadi pembeda bagi mereka dengan yang lain. Iya. Ya begitu mau lulus kelas 12 itu sudah tenang, Kelihatan. santai di rumah. Kelihatan bedanya Iya, gitu, Pak, ya. sambil bikin perencanaan saya itu mau Ngapain? setelah lulus mau ngapain. Yang penting kan setelah lulus mau ngapain ya. Dan mereka sudah tertanam di situ dari sejak kelas 10 bahwa saya itu sedang bekerja. Benar nih. Ya karena pasca itu nanti mereka udah punya gambaran. Iya. Setelah lulus mau kemana kan? Itu yang Pak. Tadi berarti kalau saya mempelajari tadi ya Pak, itu kan berarti ada mungkin Bapak juga mengajar sebagai guru yang fokus di pelajaran tertentu. Ada Mesin, juga mesin. teknik mesin. Teknik mesin. Ada juga ya Bapak di luar teknik mesin, yaitu di soft skill itu lebih mengembangkan bagaimana karakter guru mereka Iya. lah ya. Ya. Bapak juga masih. Nah itu mungkin apakah persentasenya sama dan memberikan